Lunya keluar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang mau meluangkan waktunya sebentar untuk mengikuti Kobrol Belajar ini. Sebelumnya, saya sudah melakukan ataupun melaksanakan kegiatan PKG PJOK bersama guru-guru olahraga yang lain. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan PKG tersebut. Ada begitu banyak ilmu yang saya dapatkan dan mungkin bisa diterapkan di sekolah ini dan juga untuk rekan-rekan sekalian. Modul pembelajaran itu ternyata ada banyak ya. Seperti yang kita ketahui ada luring ataupun diferensiasi dan masih banyak lagi. Dan di sini saya akan mengambil tentang SEM. SEM itu yaitu model pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Namun di SEM ini seluruhnya diberikan atau dipercayakan untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Tapi bukan berarti peserta didik dibebaskan begitu saja. Kita di sini sebagai pendidik, sebagai guru ikut serta membimbing, mengawasi dan juga memfasilitasi apa yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk itu dalam kegiatan SEM ini saya ingin melaksanakan kegiatan festival olahraga tradisional. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan asesmen semester pertama. Biasanya setelah itu ada waktu luang atau dalam 1 minggu atau 2 minggu ada waktu senggang. Nah, dalam waktu senggang itu saya memberikan ide atau gagasan supaya kita melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat dan bermakna. Dalam rencananya saya ingin melaksanakan pertandingan olahraga tradisional. Tapi sebelumnya, kenapa saya mengambil olahraga tradisional? Tidak sepak bola ataupun voli, basket dan lain sebagainya. Untuk olahraga seperti itu, anak-anak tanpa harus kita perkenalkan itu sudah mengenal. Karena itu olahraga modern dan itu sudah banyak peminatnya. Saya mengangkat olahraga tradisional karena saya ingin memperkenalkan budaya Indonesia ya. Dan olahraga tradisional termasuk olahraga yang harus kita lestarikan. Karena di zaman sekarang ini anak-anak lebih suka bermain game dan dengan hal itu anak-anak jadi kurang bersosialisasi. Bukan hanya dengan teman-teman sebaya, mungkin dengan orang tuanya dan juga keluarganya. Jadi anak-anak keluar dulu ya. Nah, dengan adanya seperti ini diharapkan dalam kegiatan ini anak-anak lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya dan bersosialisasi. Dengan begitu juga mereka lebih mengenal lagi budaya kita ya. Budaya kita yang harus kita lestarikan. Nah, di sini juga saya sudah ada tujuan programnya, bisa dilihat di situ. Tujuan program ini dibuat, yang pertama tadi sudah saya katakan, untuk melestarikan permainan tradisional dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang keduanya, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Dengan berkegiatan seperti itu, otomatis peserta didik lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Nah, kegiatan tersebut juga akan membuat anak-anak lebih bekerja sama, kemudian berkomunikasi, karena dalam kegiatan itu mereka pasti diwajibkan untuk berkomunikasi untuk melakukan strategi apa yang harus dilakukan dalam pertandingan tersebut, dan juga melatih anak untuk sportivitas, menerima kemenangan ataupun kekalahan. Yang keempatnya, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Ya, itu sudah jelas dengan kegiatan seperti itu, berkelompok seperti itu akan menanamkan kekompakan dan juga rasa kebersamaan yang lebih lagi. Kekeluargaannya lebih tercipta.
Kemudian ada capaian dan langkah serta hasil yang diterapkan. Untuk capaiannya, siswa mungkin akan lebih mengenal permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu ada apa saja. Dia akan lebih tahu apa saja yang termasuk ke dalam permainan tradisional dengan adanya kegiatan seperti ini. Yang keduanya, siswa juga akan mampu memainkan permainan tradisional. Bukan hanya mampu, siswa juga jadi lebih mengenal peraturan atau aturan-aturan dalam permainan tersebut. Yang ketiganya, siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Dalam permainan juga, siswa diwajibkan untuk sportivitas dan juga bisa menghargai perbedaan. Karena pasti dalam berkelompok itu memiliki ide atau gagasan yang berbeda-beda. Di situ melatih mereka untuk bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan. Untuk langkah-langkahnya, siswa dapat menyebutkan nama permainan tradisional apa saja. Kemudian dapat mengetahui cara bermainannya seperti apa saja, dan juga aturan-aturannya pun dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dan bermain. Yang ketiganya, siswa dapat menerima kemenangan, kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yang pertama, mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Jadi peserta didik bukan hanya bermain permainan tradisional saja, di situ pun peserta didik belajar untuk membuat video tentang permainan-permainan tradisional. Bisa dilihat di YouTube ya, sekarang udah banyak. Kemudian bisa juga membuat poster-poster yang unik, sehingga poster-poster itu akan dapat menarik perhatian dan minat anak untuk lebih mengenal permainan tradisional. Kemudian dapat juga mereka menjelaskan permainan tradisional, tahapan-tahapannya atau aturan-aturannya. Untuk yang kedua, hasilnya mengadakan permainan tradisional, membuat turnamen permainan tradisional. Dengan sudah diadakan seperti ini, anak-anak sudah tahu bagaimana cara membuat sebuah permainan atau turnamen nanti. Misalnya di 17 Agustus setiap RT kan biasanya suka mengadakan perlombaan. Nah, dengan sudah melakukan seperti ini, anak sudah paham tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan agar turnamen atau kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atau terlaksana dengan baik. Yang ketiganya, menjelaskan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Nah, dalam sepanjang permainan itu atau festival itu, kita dapat bisa menilai peserta didik kita, sikapnya seperti apa dalam permainan itu, kerjasamanya, sikap terhadap sesama teman, dan kemudian yang lain-lainnya lagi. Yang untuk seterusnya, struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Struktur programnya, di jenis programnya ini kokurikuler. Kemudian skala program seluruh siswa yaitu yang mengikuti yaitu kelas atas 4, 5, dan 6. Untuk pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah. Alhamdulillah kita punya halaman yang sangat luas. Bahkan kita juga ada lapangan sepak bola yang dekat dengan kita di belakang sekolah, sehingga itu dapat digunakan. Kemudian pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu biasanya setelah asesmen semester, biasanya minggu kedua di bulan Desember. Mitra dan Kombel, kepala sekolah sudah pastinya kita harus melibatkan kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kombel. Kemudian guru PJOK dan guru-guru kelas dan juga guru-guru mapel yang lainnya juga ikut serta berdiskusi dan ikut serta dalam kegiatan ini. Karena semakin banyak yang ikut serta, maka kegiatan ini akan berjalan lebih baik lagi. Kegiatan ini akan terlaksana lebih sempurna jika semuanya ikut serta dalam kegiatan ini. Yang ketiga, guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk prestasi. Nah, guru kelas berdiskusi kira-kiranya konten apa atau apa saja agar perlombaan ini atau festival ini lebih menarik minat anak-anak untuk mengikutinya. Yang terakhir, Kombel berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa, sama seperti yang tadi.
Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, modal yang kita miliki. Kita memiliki SDM. SDM kita itu seperti kepala sekolah, guru dan juga siswa. Kemudian fisiknya halaman sekolah, alat pendukung lainnya seperti alat pendukung dalam permainan tradisional, misalnya ada tarumpah dan lain sebagainya. Sosialnya, adanya aturan di sekolah yang berdampak pada seluruh. Yang keempat, lingkungan. Kita berada di pedesaan. Kita akan lebih mudah untuk mendapatkan peralatan-peralatannya. Karena kita berada di pedesaan, kemudian di sini juga ada mungkin lingkungannya juga sangat mendukung, ada bambu ya, sumber daya alam sangat mendukung bambu. Kita bisa menggunakan bambu ataupun yang lainnya. Kemudian finansialnya mungkin kita bisa menggunakan dana BOS ya, dana BOS, atau mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa, karena biasanya kalau orang tua siswa itu suka mendukung untuk acara-acara seperti ini. Mungkin yang punya grosir atau apa biasanya suka menyumbangkan makanan ataupun minuman. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Kemudian politiknya yaitu kebijakan kepala sekolah, komite dan puskesmas. Kita bekerja sama dengan komite dan juga puskesmas. Mungkin yang bekerja di puskesmas di sini juga banyak. Jadi kita bisa bekerja sama untuk acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian agama dan budayanya yaitu jenis permainan tradisional yang akan kita lombakan. Rencana evaluasinya, observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Jadi selama observasi itu dilakukan selama pertandingan berlangsung. Kita bisa melihat bagaimana anak tersebut. Kemudian rubrik penilaiannya oleh guru PJOK dan juga guru-guru kelas. Guru-guru kelas juga ikut menilai. Karena yang dinilai bukan hanya tentang teknik dasar ataupun apa, di situ juga ada sosialnya, ada sikap, jadi itu bisa dinilai. Kemudian refleksi siswa yaitu penilaian siswa. Dan kemungkinan tantangannya, pasti dalam kegiatan ini akan ada tantangannya. Yang pertama, alat-alat yang sukar untuk kita temui ya. Nah, supaya untuk memudahkannya, solusinya kita dapat menggunakan alat-alat yang lebih sederhana atau menggunakan apa yang ada. Yang keduanya mungkin cuaca. Jadi cuaca kan sekarang lagi musim hujan. Jadi jadwalnya jika sekiranya ini akan turun hujan, jadi jadwal bisa diundur atau cari hari yang cerah. Jadi hari yang cerah. Nah, kemudian banyak tantangannya juga, anak-anak itu sepertinya kurang minat untuk olahraga tradisional. Nah, supaya menarik minat anak, kita bisa memodifikasi permainan itu lebih modern sehingga anak akan lebih menyukainya. Cukup dari saya. Mangga buat guru-guru yang mau memberikan ide ataupun bertanya, ya silakan. Maaf Ibu, tadi kan bisa di outdoor, kalau ya. Di indoor kalau misalkan cuaca hujan itu bisa di ruangan yang luas atau misalkan karena cuaca hujan. Takutnya sekarang musim hujan. Iya. Apakah bisa di indoor itu di dalam kelas atau di ruangannya? Kayaknya kalau untuk permainan atau olahraga tradisional itu tidak bisa ya kalau untuk di outdoor, dan kita juga tempatnya juga tidak memungkinkan kalau di outdoor. Indoor. Iya indoor. Kalau di indoor tidak memungkinkan karena tidak ada dan tidak akan cukup. Seperti misalnya tarumpah. Nanti kalau seperti gobak sodor mah mungkin bisa ya kalau di indoor. Iya. Kalau itu mungkin bisa. Tapi di sini saya akan kalau di sini kita yang akan kita pertandingannya, saya mau ini hadangan sama tarumpah. Nanti ke depannya kita menyesuaikan lagi. Jadi itu menyesuaikan dengan apa yang ada di kita dulu aja. Kalau hadangan kan tidak perlu menggunakan alat yang bagaimana, cukup dengan misalnya tali rapia yang seperti itu. Kalau tarumpah juga, alhamdulillah kita punya tarumpah, jadi tidak usah meminjam ataupun membelinya gitu. Itu untuk pesertanya semua peserta dari kelas 1 sampai kelas 6 atau khusus kelas bawah atau kelas atas? Kalau pesertanya yang ikut serta perlombaan itu hanya untuk kelas atas.
Mungkin kalau kelas bawah itu belum bisa ya. Paling kelas bawah dilibatkan dalam pembuatan poster, itu pun dengan bimbingan kita, dengan bimbingan guru-guru, ataupun dengan mewarnai. Kelas 1 bisa untuk mewarnai poster yang sudah kita buat kelas 1, 2, dan 3, ataupun ikut serta dalam mempersiapkan pertandingannya. Dan juga bisa digunakan anak-anak kelas bawah itu bisa untuk jadi penonton tim hore gitulah Bu ya. Nah, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sudah. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga rencana ini bukan hanya jadi rencana, tapi dapat direalisasikan di sekolah kita dan bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak-anak. Saya minta maaf apabila penyampaiannya masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya keluar.